Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Kusuma dari Prodi Teknik Industri Angkatan 25, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video tentang ketepatan pengetahuan tentang pajak. Mengapa pengetahuan pajak itu penting? Memahami pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci untuk mengelola keuangan pribadi dan berkontribusi pada kemajuan negara. Kewajiban pajak: memenuhi regulasi seperti piagam wajib pajak. Kedua, hindari sanksi dan denda. Pengetahuan pajak mencegah pelanggaran yang berujung pada denda. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Mengelola pajak efektif untuk memaksimalkan keuntungan dan penghematan. Adapun ruang lingkup pajak di Indonesia. Yang pertama, jenis-jenis pajak. Pajak pusat, pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan barang mewah PPNBM. Kedua, pajak daerah, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak parkir dan reklame. Adapun subjek dan objek pajak. Wajib pajak, individu atau badan, berkontribusi kepada negara sesuai ketentuan. Pajak dikenakan pada penghasilan, konsumsi, kekayaan, dan lain-lain. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh WNI dan badan usaha kepada pemerintah. Adapun dampak ketidakakuratan pengetahuan pajak. Yang pertama, risiko kepatuhan dan hukum. Ketidakakuratan pelaporan pajak dapat memicu sanksi administratif, denda besar, dan sengketa hukum berkepanjangan, bahkan tuntutan pidana yang menguras sumber daya dan reputasi. Yang kedua, hambatan pengembangan usaha. Fokus pada penyelesaian masalah pajak dan potensi sanksi dapat mengalihkan sumber daya dari inovasi dan ekspansi, menghambat pertumbuhan daya saing baik bisnis. Yang ketiga, kerugian finansial. Pelaporan yang tidak akurat dapat mengakibatkan koreksi fiskal, peningkatan kewajiban pajak, dan potensi denda, mengurangi keuntungan bersih serta arus kas perusahaan. Selanjutnya, sumber dan cara meningkatkan pengetahuan pajak. Yang pertama, portal resmi perpajakan. Akses situs web Direktorat Jenderal Pajak DJP untuk informasi, regulasi, dan layanan online yang akurat serta terkini. Kedua, edukasi dan pelatihan pajak. Ikuti program workshop atau seminar dari otoritas pajak atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi pajak. Yang ketiga, konsultan pajak profesional. Manfaatkan jasa konsultan pajak untuk mendapatkan nasihat spesifik, bantuan masalah kompleks, dan kepastian kepatuhan. Yang keempat, forum dan komunitas pajak. Bergabunglah dengan forum online, grup diskusi, atau komunitas profesional untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dan belajar dari sesama. Dan yang terakhir, studi kasus dan contoh praktis. Pelajari aplikasi hukum pajak melalui analisis studi kasus dan contoh-contoh nyata untuk pemahaman mendalam. Dan berikutnya, studi kasus penerapan pengetahuan pajak. Individu, pelaporan SPT tahunan. Yang pertama, penerapan filing mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, pengaruh sanksi dan tarif pajak terhadap kepatuhan. Yang ketiga, kesesuaian pelaporan untuk mencegah penerbitan SP2DK. Yang selanjutnya, bisnis, PPN dan PPH badan.
forum dalam pelaporan SPT tahunan badan. Analisis perhitungan PPh final pada perusahaan jasa konstruksi. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan melalui digitalisasi. Adapun kesimpulan dan rekomendasi. Pembaruan informasi pajak. Yang pertama, mencegah denda dan sanksi. Yang kedua, memastikan kepatuhan fiskal. Yang ketiga, mencerminkan kondisi bisnis terkini. Yang keempat, optimalisasi perencanaan pajak. Adapun kolaborasi dengan pihak berwenang. Yang pertama, membangun hubungan yang transparan. Yang kedua, mempercepat penyelesaian masalah. Yang ketiga, mendapatkan klarifikasi yang akurat. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Dan adapun pemanfaatan teknologi dalam perpajakan. Yang pertama, otomatisasi proses pelaporan. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, analisis data pajak yang mendalam. Dan yang terakhir, efisiensi biaya dan waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.